Pesan dua calon pemain baru Timnas Indonesia. Rodrigo kecewa dengan nominasi Ballon d'Or. Casemiro tinggalkan Manchester United. Pemain Real Madrid Rodrigo Goes menunjukkan rasa kecewa dirinya tak masuk nominasi peraih Ballon d'Or tahun ini. Kekecewaan tersebut diluapkan langsung oleh Rodrigo dengan mengunggah kolase foto di akun media sosial pribadinya. Pemain asal Brasil tersebut mengunggah beberapa foto dirinya mengangkat banyak trofi di El Real. Beberapa foto tersebut seakan menunjukkan bahwa betapa penting peran dirinya dalam tim. Kabar menggembirakan datang dari sepak bola nasional. Dua pemain baru naturalisasi dipastikan akan gabung Timnas Indonesia. Mereka adalah Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Klub Hilgers, FC Twente, dan klub Eliano Reijers PC Zwolle, sudah mengkonfirmasi hal itu di akun media sosialnya. Setelah keduanya bersalaman dengan Erick Thohir, mereka menyampaikan rasa bangganya kepada Indonesia. Maes Hilgers dan Eliano Reijers juga merespons unggahan PSSI saat berfoto dengan Erick Thohir dengan kalimat kehormatan besar. Ada rumor baru terkait masa depan Casemiro. Gelandang asal Brasil itu berpotensi meninggalkan Manchester United. Laporan terbaru dari ESPN, ada kemungkinan Casemiro benar-benar meninggalkan MU dalam waktu dekat ini. Galatasaray menjadi tim yang saat ini mengincar jasa Casemiro. Setelah merekrut Victor Osimhen, mereka butuh gelandang top di lini tengah mereka. Mereka berencana untuk meminjam Casemiro selama 1 musim. Dilansir dari Goal, sayap timnas Belanda Steven Bergwijn dikecam oleh pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Koeman mencibir langkah Bergwijn yang baru saja hijrah ke klub Arab Saudi, Al Ittihad. Menurut Koeman, Bergwijn yang masih berusia 26 tahun, lebih memilih aspek finansial daripada aspek pengembangan sepak bolanya. Koeman yang jengkel dengan pilihan karir anak asuhnya tersebut lalu bersikap dengan tidak memanggil Bergwijn ke timnas Belanda. Dilansir Daily Mail, pemain Real Madrid, Vinicius Junior baru-baru ini berani bicara lagi soal kasus rasisme. Pemain asal Brasil tersebut bahkan lantang menyuarakan supaya Spanyol dicabut haknya sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030. Vinicius mengancam Spanyol karena tidak kunjung beres menyikapi kasus rasis. Ia sendiri beberapa kali menjadi sasaran pelecehan rasis saat bermain di Real Madrid. Vinicius berharap Spanyol introspeksi dan harus segera menindak tegas setiap kasus rasisme yang terjadi. Dilansir dari Football Espana, mantan pemain El Real Joselu Mato, baru-baru ini berbicara kepada media mengenai Kylian Mbappe. Joselu memberikan pendapatnya tentang awal lambat yang dialami Kylian Mbappe di Bernabeu. Ia menganggap Mbappe seperti botol saus tomat. Kalau awal dipencet, tak banyak saus yang keluar. Namun, setelah beberapa kali dipencet, saus itu kemudian akan terus keluar. Begitupun keran gol Mbappe di Madrid. Joselu percaya keran gol Mbappe akan terus mengalir. Setelah ditendang dari Napoli, drama transfer Osimhen kini telah berakhir. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, pemain asal Nigeria itu kini telah resmi menjadi pemain baru Galatasaray dengan status pinjaman. Tidak ada klausul pembelian permanen di dalam kesepakatan transfernya. Hanya saja, Galatasaray akan menanggung gaji penuh Osimhen senilai 10 juta euro. Osimhen kini telah melakukan perjalanan ke Istanbul untuk menyelesaikan transfernya ke Galatasaray. Menurut The Telegraph, Chelsea telah sepakat untuk berpisah dengan Ben Chilwell dan ia bisa pergi ke Turki dengan status pinjaman. Satu-satunya negara yang bisa dituju Chilwell sekarang adalah Turki karena bursa transfer di sana dibuka hingga 18 September. Jika ia gagal mengamankan kepindahan, ia harus terus berlatih di luar skuad tim utama The Blues setidaknya selama 4 bulan hingga bursa transfer Januari dimulai.
Dilansir dari Talksport, pemain Al Nassr, Alex Telles telah meninggalkan klub dengan persetujuan bersama. Padahal mantan pemain MU tersebut baru semusim gabung Al Nassr. Pihak Al Nassr telah memberi penghormatan atas jasa Telles selama ini dengan membagikan video yang menampilkan momen terbaiknya selama membela klub. Kini sayap asal Brasil tersebut berstatus bebas transfer. Kabarnya menurut cuitan Fabrizio Romano, Telles hijrah ke Liga Brasil bersama Botafogo. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, AS Roma telah resmi mendapatkan mantan bek Dortmund, Mats Hummels secara gratis. Hummels telah dikontrak di Rossi selama semusim sesuai permintaan sang pemain. Direktur olahraga AS Roma, Florent Gisolfi telah menyelesaikan kesepakatan transfer tersebut dengan agen Hummels. Hummels dijadwalkan langsung terbang ke Roma dan akan melaksanakan tes medis. Seperti yang sudah diketahui, bek 32 tahun itu adalah salah satu pemain senior di Real Madrid. Sudah 11 tahun terakhir ia menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan El Real. Namun saat ini kontrak Carvajal mulai menipis di Bernabeu. Ia bisa cabut dari ibu kota Spanyol itu di tahun depan sebagai free agent. Jika memang nantinya Real Madrid tidak memperpanjang kontrak Carvajal, sang bek ogah untuk lanjut di Eropa. Lebih memilih pindah keluar Eropa karena ia tidak mau bertemu dengan Real Madrid. Dilansir dari BBC, pelatih kawakan Inggris Steve Bruce baru saja mendapat pekerjaan baru sebagai pelatih Blackpool. Bruce dikontrak Blackpool selama 2 tahun. Pelatih berusia 63 tahun tersebut sudah lama menganggur sejak dipecat West Bromwich Albion bulan Oktober 2022 lalu. Di Blackpool, Bruce akan menggantikan pelatih Neil Trippier yang dipecat 21 Agustus lalu berkat rentetan hasil buruk di awal musim. Mantan pemain MU tersebut nantinya akan jadi pelatih baru pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot. Dilansir Football Espana, Barcelona meminta pemainnya, Frenkie de Jong untuk segera menjalani operasi guna menyembuhkan cedera pergelangan kakinya. Masalahnya, de Jong sejauh ini hanya memilih perawatan intens secara mandiri dan menghindari operasi. Pihak Barca percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan masalah di sekitar pergelangan kakinya tersebut adalah dengan menjalani operasi. Pihak Barca tak percaya bahwa Frenkie de Jong bisa sembuh total kalau tidak menjalani operasi. Beralih ke kabar dari Chelsea. Dilansir dari BBC, striker The Blues Nicolas Jackson telah resmi diperpanjang kontraknya hingga tahun 2033. Perpanjangan kontrak jangka panjang hingga 9 tahun tersebut, menunjukkan kepercayaan Chelsea pada striker asal Senegal tersebut. The Blues memperpanjang kontrak Jackson setelah sebelumnya menolak mendatangkan Osimhen di hari terakhir jendela transfer ditutup. Di Chelsea, selain Jackson ada juga Cole Palmer yang sebelumnya juga sudah diikat dengan kontrak selama 9 tahun. Dilansir dari Football Italia, Direktur Teknik AC Milan, Jeffrey Moncada akan segera mengevaluasi posisi pelatih Paulo Fonseca. Moncada tidak mau mengambil resiko terlalu lama, dan memilih menetapkan tenggat waktu bagi Fonseca untuk membangkitkan AC Milan. Jika sampai akhir September tidak ada perkembangan, Rossoneri pasti akan memecatnya. Asal tahu saja, Rossoneri mengawali musim ini dengan buruk. Hanya meraih 2 poin dari 3 laga di Serie A. Mantan pemain Fulham, Willian telah resmi diperkenalkan sebagai pemain Olympiakos. Willian hijrah ke klub Yunani tersebut dengan status bebas transfer, setelah ia tidak memperpanjang kontraknya di Fulham. Pemain berusia 36 tahun itu menyetujui kesepakatan kontrak dengan Olympiakos dan sudah tiba di Athena. Pelatih Olympiakos Jose Luis Mendilibar sangat senang dengan kedatangan Willian karena bisa menambah bala bantuan di lini serang timnya.